Perkenalkan, nama saya Tia Sultan dengan NIM PO 714203231088. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang gambaran pemeriksaan hematologi lengkap pada infeksi virus dengue dan SARS-CoV. Jadi, dasar pemeriksaan hematologi lengkap. Pemeriksaan hematologi lengkap complete blood count atau CBC meliputi pengukuran hemoglobin, hematokrit, jumlah leukosit, trombosit, dan indeks eritrosit. Complete blood count atau CBC atau hematologi lengkap adalah pemeriksaan penunjang klinik pertama yang cepat dan efisien. Komponen utamanya itu eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, keping darah, dan hematokrit. Pemeriksaan ini menjadi alat penting dalam diagnosis awal infeksi virus, monitoring perjalanan penyakit, evaluasi respon terapi, dan deteksi komplikasi hematologis. Untuk infeksi virus dengue adalah virus RNA dari genus Flavivirus, keluarga Flaviviridae, yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk betina Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang telah terinfeksi. Virus ini menyebabkan penyakit DBD yang jamak ditemukan di wilayah tropis seperti Indonesia. Inang utamanya itu ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti yang memiliki ciri fisik bercak putih di tubuh dan kaki hitamnya. Waktu aktifnya itu, nyamuk ini aktif menggigit manusia terutama pada pagi hari pukul 8 sampai 10 dan sore hari pukul 15 sampai 17.00. Hari ini kita akan membahas bagaimana gambaran hasil pemeriksaan laboratorium darah lengkap pada pasien yang terinfeksi virus dengue. Pada parameter pertama dan yang paling ikonik adalah trombositopenia. Pada infeksi dengue, terjadi penurunan jumlah keping darah atau trombosit secara drastis hingga di bawah 100.000 sel per mikroliter. Fenomena ini biasanya memuncak pada hari ketiga hingga ke-8 perjalanan demam. Selanjutnya adalah hemokonsentrasi. Hemokonsentrasi ini akibatnya adanya respon imun, pembuluh darah pasien mengalami kebocoran plasma. Cairan darah merembes keluar, menyebabkan sel darah merah mengental. Kondisi ini ditandai dengan lonjakan nilai hematokrit yang meningkat lebih dari 20% dari nilai normalnya. Tidak hanya itu, pada fase awal demam, kita juga akan sering menemukan kondisi leukopenia, yaitu penurunan jumlah total sel darah putih akibat supresi sementara pada sumsum tulang oleh virus. Terakhir, jika sampel darah pasien dilihat di bawah mikroskop melalui sediaan apus darah tepi, kita dapat mengidentifikasi adanya limfositosis atipik. Karakteristik yang khas adalah ditemukannya sel limfosit plasma biru atau LPB yang menandakan sistem imun tubuh sedang aktif melawan virus dengue. Adapun patofisiologi dengue mereplikasi di sumsum tulang menuju supresi hematopoiesis sehingga terjadinya leukopenia. Kemudian didestruksi trombosit atau imun yang masuk menuju trombositopenia akut. Kemudian ada aktivasi sel T dan sitokin. Dia akan mengakibatkan kebocoran plasma sehingga hematokrit tersebut meningkat. Adapun gambaran hematologi pada infeksi SARS-CoV-2. Karakteristik hematologi yang paling utama pada COVID-19 adalah limfopenia progresif. Terjadi penurunan jumlah sel imun limfosit secara drastis. Hal ini disebabkan karena virus menyerang sel imun secara langsung dan memicu badai sitokin yang merusak sel-sel limfosit tersebut. Kemudian berbeda dengan dengue yang dominan mengalami penurunan sel darah putih. Pada pasien COVID-19 gejala berat, kita justru sering menemukan leukositosis dan neutrofilia. Peningkatan jumlah neutrofil ini menjadi indikator kuat adanya kerusakan jaringan atau infeksi sekunder oleh bakteri. Akibat dari kombinasi naiknya neutrofil tersebut dan turunnya limfosit, nilai NRL atau neutrophil to lymphocyte ratio akan melonjak tinggi secara signifikan. Nilai neutrophil to lymphocyte ratio
yang tinggi ini sangat krusial bagi klinis untuk memprediksi risiko gagal nafas pada pasien. Bagaimana dengan trombosit dengan hematokrit? Pada kasus COVID-19, kadar hematokrit cenderung normal atau menurun ringan, sedangkan trombosit biasanya hanya mengalami penurunan ringan hingga sedang, tidak sedrastis pada kasus demam berdarah. Sebagai kesimpulan, jika dengue dicirikan oleh penurunan trombosit yang tajam dan pengentalan darah, maka COVID-19 dicirikan oleh kelumpuhan sistem imun yang ditandai dengan limfopenia berat dan lonjokan NRL. Pemahaman parameter ini membantu triase pasien secara tepat dan